Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Elisya Risanti dengan NPM 217, kemudian rekan saya yaitu Talita Fania dengan NPM 211, selanjutnya Melati Dinda dengan NPM 214 dan juga Naswa Nabila dengan NPM 235. Untuk yang pertama adalah konsep dasar audit. Definisi audit, audit adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menilai kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, audit harus dilaksanakan oleh individu yang memiliki keahlian dan kualifikasi yang sesuai. Kemudian, perbedaan akuntansi dan audit. Akuntansi mencakup pencatatan, klasifikasi, dan penyajian laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan audit menilai kesesuaiannya dengan standar, bukan menyusunnya. Selanjutnya adalah latar belakang kebutuhan audit. Audit dibutuhkan untuk menjaga independensi, memastikan laporan keuangan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, meminimalkan risiko kesalahan akibat kerumitan akuntansi, serta mengatasi hambatan akses pengguna terhadap catatan keuangan. Selanjutnya yaitu akuntan publik. Terdapat 3 jasa akuntan publik. Yang pertama yaitu jasa asuransi, meliputi jasa akuntansi dan jasa kompilasi. Kemudian jasa penilaian risiko serta jasa penilaian kinerja. Yang kedua yaitu jasa atestasi, meliputi jasa auditing dan review dan proses yang disepakati. Yang ketiga yaitu jasa non-assurance, meliputi konsultasi manajemen dan perencanaan keuangan. Selanjutnya yaitu profesi akuntan publik dan kantor akuntan. Profesi akuntan dan ruang lingkupnya. Perusahaan akuntan publik dikategorikan berdasarkan ukuran. Yang pertama 4 besar, merupakan perusahaan akuntansi terbesar di Kanada. Yang kedua yaitu perusahaan jaringan nasional, berada di kota besar dan lebih kecil dari 4 besar. Yang ketiga yaitu perusahaan regional dan lokal besar, memiliki lebih dari 50 staf yang melayani wilayah tertentu. Yang keempat yaitu perusahaan lokal kecil yang memiliki kurang dari 25 staf di satu kantor. Perusahaan akuntan publik terdiri dari mitra yang dibantu oleh staf profesional. Menjadi akuntan publik memerlukan gelar sarjana, sertifikasi CPA, pendidikan pasca sarjana, ujian profesional, pengalaman praktis, dan lisensi akuntan publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang tertulis di Pasal 1 dijabarkan mengenai yang pertama pengertian akuntan publik, yang kedua akuntan publik asing yang memperoleh izin sesuai peraturan hukum di negaranya untuk memberikan jasa layanan. Yang ketiga yaitu pengertian asosiasi profesi akuntan publik, yang keempat asosiasi profesi akuntan, yang kelima kantor akuntan publik, yang keenam organisasi audit Indonesia, yang ketujuh kantor akuntan publik asing, yang kedelapan organisasi audit asing, kesembilan pihak terasosiasi, dan yang kesepuluh mitra dalam KAP berbentuk usaha perekrutan, dan yang terakhir adalah standar profesional. Jenis-jenis profesi akuntan. Yang pertama yaitu konsultan pajak, menyiapkan dokumen, meneliti, dan memberi nasihat pajak. Yang kedua yaitu komite audit, sebagai ketua atau anggota komite audit dalam berbagai organisasi. Yang ketiga yaitu kepala senior akuntan, mengarahkan, memberikan, dan meninjau hasil kerja staf. Yang keempat, layanan manajemen atau staf konsultan, menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan manajemen. Yang kelima yaitu manajemen service, mengawasi tugas konsultasi di bidang fungsional seperti komputasi, personalia, dan pemasaran. Dan yang keenam yaitu direktur keuangan, menjaga stabilitas keuangan dan bertanggung jawab pada arus kas serta aset lancar perusahaan. Selanjutnya, standar profesional akuntan publik di Indonesia. Standar-standar ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu tujuan audit,
memberikan opini auditor kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan mengenai kewajiban penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu profesionalitas auditor, menjalankan audit dengan kompetensi profesional, etika, dan independensi, mempertahankan skeptisisme profesional, dan mempertimbangkan profesional. Yang ketiga yaitu kinerja auditor, meliputi perencanaan, pengawasan, menentukan materialitas, mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, serta pengumpulan bukti yang cukup tepat. Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan. Audit menyatakan opini dalam laporan keuangan tertulis terkait kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya yaitu jenis audit dan laporannya. Jenis audit. Audit operasional mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas prosedur dalam suatu organisasi, mencakup aspek seperti struktur organisasi, proses produksi, dan strategi pemasaran. Misalnya, auditor dapat meninjau implementasi sistem penggajian baru atau efektivitas distribusi paket oleh perusahaan seperti Federal Express. Karena cakupannya luas, audit ini bersifat subjektif dan lebih menyerupai konsultan manajemen. Yang kedua yaitu audit kepatuhan, bertujuan untuk memastikan bahwa suatu organisasi mematuhi peraturan atau kebijakan yang berlaku. Hasil audit disampaikan pada manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan. Yang ketiga yaitu audit laporan keuangan, menilai antara penyusunan dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Auditor mengumpulkan bukti guna mengidentifikasi kemungkinan adanya kesalahan. Seiring dengan semakin kompleksnya dunia bisnis, kini audit lebih komprehensif dengan mempertimbangkan risiko salah saji serta faktor-faktor dalam lingkungan operasi klien, termasuk strategi bisnis dan hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Selanjutnya ada tahap proses audit. Yang pertama itu menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari opini audit standar. Nah, auditor itu mengidentifikasi kondisi tertentu selama audit yang dapat menyebabkan penyimpangan dari opini audit standar. Nah, informasi ini dicatat dalam file audit untuk dibahas dalam laporan. Jika tidak ada kondisi tersebut, maka auditor akan menerbitkan opini audit standar tanpa modifikasi. Yang kedua itu menentukan materialitas untuk setiap kondisi. Jika ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari opini audit standar, auditor menilai dampaknya terhadap laporan keuangan. Untuk penyimpangan dari GAAP atau pembatasan ruang lingkup, auditor menentukan apakah dampaknya itu tidak material, material, atau sangat material. Nah, kondisi lain itu kecuali independenan auditor itu hanya memerlukan penilaian antara tidak material dan material. Keputusan mengenai materialitas bersifat kompleks dan memerlukan pertimbangan profesional. Nah, terutama dalam kasus seperti keterbatasan ruang lingkup dan menyulitkan auditor menilai potensi salah saji. Lalu yang ketiga ada menentukan jenis laporan sesuai dengan tingkat materialitas. Nah, setelah menilai kondisi dan materialitasnya, auditor dapat menentukan jenis opini yang tepat dengan bantuan alat keputusan. Misalnya jika terdapat penyimpangan dari GAAP yang material tapi tidak sangat material, auditor akan mengeluarkan opini wajar. Opini wajar dengan pengecualian dan menambahkan paragraf tambahan untuk menjelaskan penyimpangan tersebut, sementara bagian lain dari laporan tetap menggunakan format standar. Lalu yang keempat itu ada menyusun laporan audit, di mana jika auditor menghadapi lebih dari satu kondisi yang memerlukan penyimpangan dari opini standar, opini harus dimodifikasi untuk masing-masing kondisi, kecuali jika satu kondisi menetralkan yang lain. Nah, misalnya tuh jika terdapat pembatasan ruang lingkup dan auditor tidak independen, dan pembatasan ruang lingkup itu tidak perlu diungkapkan. Baik, selanjutnya ada opini audit keuangan. Yang pertama itu opini wajar tanpa pengecualian, yaitu laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua aspek material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tidak ada penyimpangan atau batasan dalam ruang lingkup audit dan opini ini adalah opini terbaik yang dapat diberikan oleh auditor.
Yang kedua tuh ada opini wajar dengan paragraf penjelas, yang dimana laporan keuangan itu tetap wajar, tetapi auditor menambahkan paragraf penjelas terkait suatu hal yang perlu mendapat perhatian pengguna laporan keuangan. Contohnya tuh, seperti ketidakpastian terkait kelangsungan usaha, perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi, atau kejadian yang luar biasa. Yang ketiga ada opini wajar dengan pengecualian, yaitu di mana laporan keuangan sebagian besar wajar, tapi ada penyimpangan dari standar akuntansi atau pembatasan ruang lingkup audit yang bersifat material, namun tidak sangat material. Nah, auditor ini menambahkan paragraf pengecualian untuk menjelaskan bagian yang terdampak. Yang keempat ada opini tidak wajar, yaitu laporan keuangan tidak wajar karena terdapat salah satu material yang signifikan dan melanggar standar akuntansi. Dan opini ini tuh menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak dapat diandalkan oleh pengguna. Yang terakhir itu ada tidak memberikan pendapat atau tidak menyatakan pendapat, yaitu auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan karena adanya pembatasan signifikan dalam ruang lingkup audit atau ketidakpastian ekstrim yang membuat auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup. Nah, opini ini tuh biasanya terjadi ketika yang pertama auditor tidak mendapatkan akses yang memadai untuk melakukan audit, yang kedua ada ketidakpastian besar terkait kelangsungan usaha, tetapi informasi yang cukup itu tidak tersedia untuk mengevaluasinya. Yang ketiga, manajemen tidak memberikan informasi penting yang dibutuhkan auditor. Nah, dengan opini ini laporan keuangan dianggap tidak dapat diandalkan bagi pengguna. Lalu ada tujuan pelaksanaan audit. Nah, tujuan melakukan audit keuangan adalah untuk mengeluarkan pendapat tentang laporan keuangan. Auditor memberikan kesimpulan pada laporan keuangan tersebut apakah laporan keuangan itu sudah dinyatakan secara adil untuk menentukan kontrol internal, lalu auditor mengeluarkan laporan audit yang sesuai. Nah, jika pada saat laporan tersebut ditemukan bahwa kesimpulan yang disajikan tidak adil, maka auditor wajib bertanggung jawab atas kesimpulan yang sudah mereka buat. Lalu ada tanggung jawab manajemen dan auditor. Nah, yang pertama tanggung jawab manajemen itu mengadopsi kebijakan akuntansi yang tepat, menjaga kontrol internal yang memadai, dan menyusun laporan keuangan yang adil. Nah, manajemen bertanggung jawab atas integritas laporan keuangan dan memiliki hak untuk menentukan pengungkapan yang diperlukan. Lalu untuk tanggung jawab auditor yaitu memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material. Nah, jaminan yang wajar adalah tingkat kepastian yang tinggi meskipun tidak mutlak bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan yang material. Selanjutnya ada prinsip dasar etika profesi. Nah, etika profesi auditor itu didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang harus dipatuhi oleh setiap auditor dalam menjalankan tugasnya. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip dasar etika profesi. Yang pertama itu integritas, yang dimana seorang auditor itu harus bersikap jujur, adil, dan tidak menyesatkan dalam setiap aktivitas profesionalnya dan tidak boleh terlibat dalam tindakan curang atau manipulasi informasi. Yang kedua itu objektivitas. Auditor itu harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan bias, tekanan, atau pengaruh eksternal mempengaruhi keputusan profesionalnya. Yang ketiga itu ada kerahasiaan, yang dimana auditor itu harus menjaga kerahasiaan informasi klien atau perusahaan dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali diwajibkan oleh hukum. Yang keempat ada perilaku profesional, yang dimana seorang auditor harus mematuhi peraturan dan standar profesi serta menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi seorang auditor. Lalu yang terakhir itu ada independen, yaitu auditor itu harus bersikap independen yang dimana itu baik dalam fakta maupun dalam penampilan, sehingga opini yang diberikan dapat dipercaya dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Selanjutnya ada asersi manajemen, yang dimana asersi manajemen adalah pernyataan atau klaim yang dibuat oleh manajemen terkait laporan keuangan yang menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan audit. Nah, asersi ini itu mencerminkan tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ada beberapa jenis asersi manajemen. Yang pertama itu ada kelas transaksi dan peristiwa. Yang pertama itu ada keberadaan atau terjadi yang dimana transaksi benar-benar terjadi dan dicatat dengan benar. Yang kedua itu ada kelengkapan yang dimana semua transaksi yang seharusnya dicatat telah dimasukkan.
Lalu ada klasifikasi, yaitu transaksi diklasifikasikan dengan benar dalam laporan keuangan. Lalu ada ketepatan, yaitu jumlah transaksi dicatat dengan nilai yang benar. Lalu ada periode, yaitu transaksi dicatat dalam periode yang benar. Yang kedua tuh ada asersi terkait saldo akun. Ya, yang pertama tuh ada keberadaan di mana aset, liabilitas, dan ekuitas yang dicantumkan benar-benar ada. Lalu ada hak dan kewajiban, yaitu perusahaan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas. Lalu ada kelengkapan, yaitu semua saldo yang seharusnya dicatat telah dimasukkan. Lalu ada penilaian dan alokasi, yaitu akun dicatat dengan nilai yang benar termasuk estimasi yang masuk akal. Lalu yang ketiga ada asersi terkait penyajian dan pengungkapan, yaitu yang pertama ada keberadaan dan hak atau kewajiban, yang dimana informasi yang diungkapkan benar-benar ada dan dicerminkan dan mencerminkan hak serta kewajiban perusahaan. Lalu ada kelengkapan, yaitu semua pengungkapan yang diperlukan telah dimasukkan. Lalu ada klasifikasi dan keterbacaan, yang dimana informasi disajikan dengan jelas dan sesuai dengan standar akuntansi. Lalu yang terakhir itu ada keakuratan dan penilaian, yang dimana informasi diungkapkan secara akurat dan sesuai dengan nilai yang benar. Maka secara besar asersi ini tuh digunakan auditor untuk merancang prosedur audit guna memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Baik, untuk berikutnya review materi week 5 mengenai risiko audit. Risiko audit sendiri itu adalah kemungkinan auditor memberikan opini yang salah atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Salah saji material adalah kemungkinan bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan signifikan, baik karena kekeliruan atau kecurangan sebelum audit dilakukan. Salah saji material ini dapat diklasifikasikan menjadi dua tingkatan. Yang pertama yaitu salah saji material dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Ini adalah risiko yang berdampak luas pada laporan keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai transaksi serta akun. Contohnya termasuk lemahnya integritas manajemen, kurangnya pengawasan oleh dewan direksi, atau sistem pencatatan yang tidak memadai. Untuk yang kedua yaitu salah saji material dalam pernyataan manajemen atau asersi. Ini yang berkaitan dengan transaksi spesifik, saldo akun, atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Misalnya jika perusahaan memiliki banyak transaksi yang kompleks atau estimasi akuntansi yang signifikan, risiko salah saji material pada akun tersebut bisa lebih tinggi. Untuk yang kedua yaitu ada model risiko audit, yaitu digunakan untuk menentukan sejauh mana auditor harus mengumpulkan bukti dalam suatu audit. Model ini tuh dinyatakan dalam rumus AAR sama dengan IR kali CR kali PDR, atau PDR sama dengan AAR dibagi IR kali CR. Rumus ini tuh apa sih? IR, CR, dan segala macamnya ini. IR sendiri atau inherent risk atau risiko bawaan itu merupakan risiko bahwa suatu akun rentan terhadap salah saji material sebelum mempertimbangkan pengendalian internal klien. Untuk CR sendiri atau control risk atau risiko pengendalian itu tuh risiko bahwa pengendalian internal klien gagal mencegah atau mendeteksi kesalahan material. Kalau PDR sendiri atau Planned Detection Risk atau risiko deteksi, yaitu risiko bahwa auditor gagal mendeteksi salah saji material dalam suatu akun. Kemudian untuk AAR sendiri atau Acceptable Audit Risk atau risiko audit yang dapat diterima, yaitu risiko yang dapat diterima oleh auditor bahwa laporan keuangan masih mengandung salah saji material setelah audit selesai. Baik, selanjutnya yaitu ada hubungan antar unsur resiko. Auditor merespon risiko terutama dengan menyesuaikan tingkat pengujian dan jenis prosedur audit, serta memasukkan ketidakpastian dalam prosedur yang digunakan. Selain mengubah bukti audit, ada dua cara lain yang bisa dilakukan auditor untuk menyesuaikan audit dalam merespon risiko. Yang pertama yaitu penugasan mungkin memerlukan staf yang lebih berpengalaman. Untuk klien dengan risiko audit rendah, perlu perhatian dalam menempatkan staf dan menekankan skeptisme profesional. Jika area seperti inventaris memiliki risiko inherent tinggi, sebaiknya ditugaskan kepada auditor yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Yang kedua yaitu ada penugasan akan ditinjau lebih cermat dari biasanya. Jika risiko audit yang dapat diterima rendah, diperlukan peninjauan lebih mendalam, termasuk oleh personal yang tidak terlihat langsung. Jika risiko salah saji material tinggi untuk satu akun, peninjau akan meluangkan lebih banyak waktu untuk memastikan bukti sesuai dan dievaluasi dengan benar. Selanjutnya itu ada hubungan risiko serta materialitas dan bukti audit. Untuk yang pertama, jika sistem pengendalian internal itu kuat, maka risikonya itu akan rendah dan materialitasnya itu menjadi tinggi. Maka prosedur yang diperlukan itu sedikit dan bukti yang dibutuhkan juga sedikit. Jika sistem pengendalian internal itu lemah, maka akan
berdampak pada risiko yang tinggi dan materialitasnya pun rendah, prosedurnya itu banyak, dan bukti yang diperlukan untuk membuktikan risiko itu tinggi itu juga banyak. Nah, jika risiko bawaan atau risiko kontrol itu tinggi, maka auditor itu perlu mengurangi namanya risiko deteksi dengan mengumpulkan lebih banyak bukti. Sebaliknya, jika misal risiko bawaan dan risiko kontrol rendah, auditor dapat mengurangi jumlah bukti yang dikumpulkan. Selanjutnya yaitu ada strategi awal audit. Ini ada 3. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan audit, yaitu posisi penetapan risiko audit atau memperkirakan dengan mengenali atau memahami lingkungan bisnis dan industri dari klien atau perusahaan. Yang kedua yaitu melakukan penilaian kualitas pengendalian internal perusahaan sebagai ukuran untuk meyakini laporan yang mereka buat itu apakah sudah terjamin atau belum. Hal ini merupakan langkah awal dari mengetahui apakah perusahaan mengalami atau mempunyai risiko bawaan. Yang terakhir adalah menentukan prosedur. Langkah ini bisa dilakukan jika kita sudah melalui 2 langkah awal tadi. Maksud dari menentukan prosedur adalah prosedur apa yang perlu diambil oleh auditor melalui jenis audit atau bukti-bukti yang sudah terkumpul. Baik, berikutnya dari review materi week 6 yaitu mengenai risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan. Untuk sebab pertama yaitu mengenai jenis-jenis kecurangan atau fraud, di mana ada 2. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan terjadi ketika manajemen dengan sengaja memalsukan atau menyembunyikan informasi dalam laporan keuangan untuk menyesatkan investor, pemegang saham, atau regulator. Contohnya termasuk pengakuan pendapatan fiktif, manipulasi estimasi akuntansi, atau penyembunyian kewajiban. Yang kedua yaitu penyalahgunaan aset, di mana ini tuh melibatkan pencurian atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan oleh individu di dalam organisasi. Hal ini bisa terjadi berupa penggelapan uang tunai, pencurian persediaan atau inventaris, atau pembuatan vendor fiktif untuk mengalihkan dana perusahaan ke pihak tertentu. Selanjutnya yaitu sebab mengenai triangle fraud atau segitiga kecurangan, yaitu model yang menjelaskan 3 faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Yang pertama yaitu ada tekanan atau pressure. Tekanan ini dapat berasal dari beban keuangan pribadi, tuntutan dari pemegang saham, atau target keuangan yang tinggi. Lalu ada kesempatan atau opportunity, di mana tuh kesempatan muncul ketika sistem pengendalian internal lemah atau tidak ada pemisahan tugas yang jelas. Memungkinkan itu individu melakukan manipulasi keuangan tanpa mudah terdeteksi. Lalu yang ketiga ada sikap atau rasionalisasi, di mana terjadi ketika seseorang membenarkan tindakan kecurangannya, misalnya dengan berpikir bahwa perusahaannya tidak akan rugi besar atau bahwa mereka hanya meminjam sementara yang mereka pinjam dari perusahaan tersebut. Untuk penilaian risiko kecurangan, di sini auditor tuh bertanggung jawab menanggapi risiko kecurangan dengan merencanakan dan melakukan audit yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan ini dapat terdeteksi. Penilaian tersebut itu seperti evaluasi kritis terhadap bukti audit dan komunikasi antar tim audit. Dan yang kedua ada tata kelola perusahaan dalam mengurangi risiko kecurangan. Di sini manajemen bertanggung jawab mengurangi risiko kecurangan dengan tata kelola dan pengendalian, lebih fokus pada pencegahan daripada deteksi. Nah, dengan program anti penipuan, peluang kecurangan ini dapat dikurangi dan kebijakan deteksi serta hukuman dapat mencegah tindakan kecurangan. ICPA mengidentifikasi 3 elemen pencegahan dan deteksi. Yang pertama ada budaya etika tinggi, kedua ada evaluasi risiko oleh manajemen, dan yang terakhir ada pengawasan komite audit. Nah, untuk respon terhadap risiko kecurangan di sini ada 3. Yang pertama yaitu respon menyeluruh terhadap kecurangan. Di sini auditor tuh perlu berdiskusi dengan manajemen tentang risiko penipuan yang ditemukan dan meminta pandangan mereka terkait potensi kecurangan serta pengendalian yang diterapkan. Kedua, ada tanggapan terhadap risiko penipuan pada tingkat asersi. Nah, di sini auditor tuh menyesuaikan prosedur audit ketika risiko penipuan ini ditemukan di tingkat asersi seperti memeriksa jurnal penjualan jika ada kekhawatiran tentang pengakuan pendapatan. Nah, respon ini dapat melibatkan perubahan pada sifat, waktu, dan cakupan audit. Dan yang terakhir ada risiko pengabaian kontrol oleh manajemen. Nah, risiko ini hampir selalu ada dalam setiap audit, karena manajemen ini memiliki posisi khusus yang memungkinkan
meyakinkan mereka ini untuk melakukan kecurangan dengan mengesampingkan kontrol yang seharusnya berjalan efektif. Nah, auditor ini wajib melakukan prosedur dalam setiap audit untuk menangani risiko ini. Selanjutnya ada area risiko kecurangan. Di sini ada 3 juga. Yang pertama ada risiko penipuan pendapatan dan piutang. Nah, pendapatan, piutang, dan kas ini sangat rentan terhadap manipulasi. Studi COSO ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penipuan laporan keuangan nih melibatkan pendapatan dan piutang. Sementara, kas juga mudah dicuri karena sifatnya yang mudah diakses. Yang kedua ada risiko penipuan persediaan. Persediaan ini sebagai akun besar di neraca, jadi sulit diverifikasi oleh auditor dan rentan dimanipulasi untuk mencapai target laporan keuangan, serta rawan disalahgunakan karena mudah dijual. Dan yang terakhir ada risiko penipuan pembelian dan utang usaha. Jadi kasus penipuan pelaporan keuangan yang melibatkan hutang usaha ini cukup sering terjadi, meski lebih jarang dibanding persediaan atau piutang. Selanjutnya ada tanggung jawab ketika muncul kecurigaan atas adanya kecurangan. Ada 3 juga. Yang pertama yaitu mengevaluasi tanggapan terhadap pertanyaan. Di sini auditor tuh perlu mendengarkan dengan cermat dan menilai tanggapan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan yang efektif. Nah, ini juga membantu mengungkap informasi yang lebih berguna dalam menilai potensi kecurangan. Mendengarkan dan mengamati isyarat perilaku itu juga mendukung skeptisisme profesional auditor. Yang kedua yaitu teknik mendengarkan. Nah, auditor di sini harus menggunakan keterampilan mendengarkan yang efektif, memperhatikan tanpa prasangka, dan memanfaatkan keheningan untuk mempertimbangkan serta meninjau informasi yang diterima selama penyelidikan. Yang terakhir ada tanggung jawab lain saat terjadi dugaan penipuan. Jika auditor mencurigai penipuan, mereka ini harus mengumpulkan bukti tambahan, termasuk melalui penyelidikan, untuk menentukan apakah kecurangan material ini benar-benar terjadi atau tidak. Dan yang terakhir yaitu pendokumentasian penilaian indikasi kecurangan. Yang pertama di sini yaitu keputusan penting yang dibuat selama diskusi tim audit tentang kerentanan laporan keuangan terhadap kecurangan material, termasuk detail kapan, bagaimana diskusi dilakukan, dan siapa yang terlibat. Yang kedua yaitu risiko spesifik terkait kecurangan material yang diidentifikasi, baik pada tingkat keseluruhan laporan keuangan maupun tingkat asersi, beserta tanggapan auditor terhadap risiko tersebut. Dan yang terakhir, prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan material. Baik, demikian review materi dari kami. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.